Ketika Indonesia di dalam keruh, mereka sembunyi. Di saat aman dan damai, mereka berkata, akulah harimau. Pret. Hanya pengakuan-pengakuan yang sangat-sangat ironis. Di saat ini dianggap ulama-ulama Nusantara sudah tertidur lama, ternina bubukkan. Mereka seenaknya sendiri. Makam-makam leluhur banyak yang dipalsukan. Kalian-kalian yang menjadi anak-anak Nusantara, kalau nggak terpanggil, di manakah hati nuranimu? Bahkan kalau kalian membela dia mati-matian, hatimu di mana? Kita nggak rasis. Minimal ada rasa sakit hati ketika leluhur kita dihabisi oleh kelompok mereka. Nah, ini Ustadz Kholis kayaknya udah lumayan. Tadi saya nyimak bahasanya Pak Imron kan, tolong sebutkan satu nama Habib yang terbunuh ketika 10 November. Itu kan melawan Belanda ya Pak? Iya. Nah, bagaimana mau terbunuh? Kan beritanya kan ada anggaran 100 golden dari Belanda kan, itu diberikan kepada Mufti Batavia. Betul. Nah, itu betul kan Pak? Iya, itu bisa. Nah, itu kan tidak bisa dihapuskan dari sejarah, bahkan dari klan yang menulis sejarahnya kalau menerima 100 golden itu siapa itu yang nulis Pak? Dari klan Senok Jorjen, itu beliau sendiri menuliskan bahwasanya per 1 bulan apa per 1 minggu, per 1 bulan itu beliau memberikan 100 golden kepada Mufti Batavia. Itu kan sebetulnya sudah jelas, sejarah sudah mengungkap jelas. Tapi kenapa pertanyaannya sekarang kok masih dibela? Masih dibela bahwasanya Mufti Batavia itu memang tidak pro dengan Belanda. Itu dengan alasan apa, monggo Pak? Ini kalau di dalam sejarah mereka yang menyampaikan bahwasanya Utsman bin Yahya itu diangkat oleh para ulama Indonesia. Pret. Kenapa? Karena yang mengusulkan untuk mengangkat menjadi Mufti Batavia yaitu Senok Jorjen kepada pihak Belanda. Artinya Utsman bin Yahya diangkat menjadi Mufti Batavia itu tidak ada campur tangan daripada ulama-ulama Nusantara. Kalau hari ini ada yang bercerita bahwasanya kesepakatan ulama-ulama Betawi dan sekitarnya yang mengangkat Utsman bin Yahya, masyarakat tidak punya wewenang. Yang punya wewenang adalah kolonialis Belanda. Pada saat itu yang bercokol di Batavia, yang saat ini adalah Jakarta. Jadi jelas yang mengangkat Utsman bin Yahya menjadi Mufti Batavia itu pure Belanda, tidak ada campur tangan daripada ulama-ulama Nusantara. Dengan bukti apa? Karena digaji oleh Belanda. Kalau ulama-ulama kita terdahulu nggak ada gajian per bulan. Mereka sampai dibela-belain supaya santrinya bisa hidup, bisa makan, bukan malah mencari bayaran. Lah hari ini kita diputar balikkan sejarah itu, seakan-akan Utsman bin Yahya itu diangkat oleh alim ulama yang ada di Betawi dan sekitarnya. Mohon disadari hal tersebut, karena di dalam catatan sejarah tidak pernah terhapuskan, dan di salah satu kitab yang dikeluarkan oleh Utsman bin Yahya, orang-orang yang melawan kepada kolonialis Belanda termasuk golongan pemberontak itu masih tercatat rapi di dalam kitabnya Utsman bin Yahya. Moga Gus Ilyas disambung. Ya, terima kasih Pak Imron. Memang sejarah ini harus kita ungkap dan kita sampaikan kepada semua masyarakat Indonesia. Karena apa? Doktrin-doktrin mereka pada saat ini jelas sudah menenggelamkan ulama Nusantara. Kalau kita belajar sejarah, mulai kita nggak usah jauh-jauh Pak Imron ya, sekitar tahun 1700-an, 1742
itu ada namanya Geger Pecinan, yang mana diprakarsai, dipandegani namanya Raden Mas Said, yang sampai akhirnya ada namanya Perjanjian Giyanti, yang apa namanya, ketika terjadi Perjanjian Giyanti itu sampai terjadi pisahnya kerajaan Kasunanan Surakarta dengan kerajaan Mangkunegaran. Ya, Raden Mas Said inilah yang masyhur dipanggil dengan Pangeran Samber Nyawa. Kemudian setelah itu tahun 1800-an dilanjutkan yang termasuk dipimpin saat itu Pangeran Diponegoro. Setelah Pangeran Diponegoro selesai, masa setelah itu adalah masa ulama-ulama Nusantara, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Syekh Asnawi Al-Bantani, termasuk ada Mama Rende, termasuk Mbah Ibrahim Brumbung Pranggen, termasuk kemarin yang di Purbalingga Syekh Nahrawi, termasuk Syekh Junaid Al-Batawi, termasuk Syekh Mahfud Termas, dan Mbah Soleh Darat. Saking banyaknya ulama-ulama Nusantara yang saat itu menjaga Timur Tengah dan menyelamatkan Indonesia, sampai terjadilah kemerdekaan 1945. Indonesia dari dahulu selalu direbutkan dan alhamdulillah selalu gagal. Makanya pada saat ini mereka memakai yang namanya politik agama, yakni politik salju, dengan lemah lembut, ya kan, dengan cara yang santun. Akhirnya karena orang Indonesia ini dasarnya lemah lembut Pak Imron, Rohman Rohim dan welas asih yang dikedepankan, akhirnya Indonesia itu ngalah diam. Tapi karena saat ini sudah waktunya kita pada saat ini melawan dan meluruskan sejarah-sejarah yang sudah dirubah atau dibelokkan oleh orang-orang tersebut. Makanya sekarang alhamdulillah banyak yang sudah mulai sadar, banyak yang sudah mengkaji sejarah, banyak yang mengkaji termasuk kitab-kitab kuning yang sudah dirubah Wahabi. Kemarin ketika kita live dari panitia Ki Ageng Ngerang sudah jelas, di Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati itu ada makam jelas, ada batu nisannya yang ibarat secara penelitian diteliti sekitar tahun 15 Badan Arkeologi. Kenapa membuat tandingan baru? Katanya itu Pak Suparman itu diutus orang. Lah, siapa yang mengutus ini? Kan gitu Pak Imron. Kita tanda tanya besar. Kenapa ibarat tanah kosong tidak ada apa-apanya kok disuruh buat makam Sunan Ngerang, seakan-akan ada dua makam di daerah tersebut, hanya beda desa dan berdekatan. Ini pasti ada oknum yang ingin merusak sejarah Indonesia. Dan alhamdulillah Pak Parman yang membangun makam Sunan Ngerang yang ada di Desa Pekuwon, saat itu juga membangun gapura yang ada di Desa Trimulyo Ngerang. Akhirnya beliau mimpi ketemu dengan Ki Ageng Ngerang dan sampai ditegur, mungkin bahasanya dimarahin Pak Imron, sampai beliau menyatakan getun atau menyesal telah membuat makam yang ada di Pekuwon. Tapi sudah terlanjur gimana, itu kurang lebihnya seperti itu.